Yuno. Ini bentar dulu, kayak Tahu. nulis belum. Tarwet. Bentar bang. Oh, HP-nya dia nomor sendiri saya. Oke. Ayo bang. Guys, ayo guys. Perihal bang, ini kan kemarin sempat ada respon dari Gary ya bang ya, gitu ya. Kita tahu bahwa Gary ternyata juga sudah keluar dari yayasan gitu. Nah, menanggapi kemarin aku sempat menanyakan Gary tentang laporan abang yang melaporkan Gary ya, yang tentang apa namanya status lawyer ya, waktu itu kan pernah bikin status pengacara. Terus beliau menanggapinya bahwa ya kita buktiin aja nanti di saat pemeriksaan. Itu gimana nih bang? Tanggapannya dia santai. Jadi ada dua laporan. Yang pertama terkait dengan legitimasi kepengacaraannya, apakah dia itu sarjana atau pengacara. Karena dulu dia bertindak sebagai pengacara dan sekarang sebagai ketua yayasan. Ya. Kemudian persoalan konvensi pers itu kan adalah konflik internal mereka gitu, yang mana ibaratnya maling kundang anak durhaka, atau duri dalam daging, atau pagan makan tanaman, atau kacang lupa kulit. Nah, bagi kami ya, kami tidak mempersoalkan itu lagi, karena biar bagaimanapun saya hanya berpikir positif gitu ya, bahwa siapa yang paling utama yang menghabiskan dana itu, yang menghabiskan dana 1,3 plus 400 juta, bukan siapa yang menerima. Kalau yang menerima itu kan adalah Agus sebenarnya, yang diberikan itu adalah Agus, tapi diambil dengan alasan akan diamankan, tapi ternyata dimusnahkan dengan pemanfaat peruntukan yang lain, bukan buat Agus. Artinya Agus gigit jari. Nah, tapi kalau dalam kenyataannya bahwa memang benar ada uang Agus sekitar 100 juta yang masuk, kemudian hanya diberikan 27 juta, sisanya buat transfer mobil dan lain sebagainya, ya. Tentu saya tidak banyak komentar gitu. Saya rasa Nopi pun pasti punya argumentasi atau alibi dan lain sebagainya gitu. Nah, selama mereka bisa membuktikan, karena ini ketua yayasan dan bendahara lama yang melaporkan gitu. Setidaknya gini, selama ini kan orang berpikir saya mengganggu orang yang baik, saya mengganggu pejuang gitu. Nah, ternyata dalam internal mereka ini ada sesuatu ketidakbaikan, ada satunya miskom, ada sesuatunya yang dianggap kejahatan, penggelapan dan lain sebagainya. Sehingga ini udah bukan ranah kami lagi gitu. Nah, yang jelas saya pasti bersyukur bahwa orang-orang yang selama ini berpikir negatif sama kita, yang menghujat kita, yang membuli kita, yang buzzer-buzzer itu, setidaknya masyarakat tahu gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan saat ini sudah kami lakukan dari dulu gitu. Seandainya diaudit akan ketahuan. Kalau memang Nopi yang menggunakan uang, berarti kan Nopi akan dapat pertanggungjawabannya gitu. Saya heran kenapa Gary melaporkan Nopi saat ini gitu. Dan kalau Gary hanya membalas gara-gara Nopi melaporkan dia masalah transaksi uang 100 juta ya sah-sah saja gitu. Tapi saya khawatir kalau misalnya nanti uang 90 juta itu bisa dibuktikan dan nanti akan jadi laporan palsu, kasihan yang melaporkan gitu. Tapi kami menyambut positif gitu. Karena biar bagaimanapun isu yang dijual itu adalah uang Agus diambil mereka kan. Nah, makanya saya bilang siapa yang menghabiskan uang Agus bukan hanya masuk penjara tapi masuk neraka. Nah, oleh karena itu jelas-jelas kan Gary mengatakan dia berani menyerahkan uang itu karena ada jaminan tanggung jawab daripada Denny Sumargo yang mengatakan akan mengganti uang itu kan. Nah, makanya saya bilang orang yang punya otak langsung menghabiskan uangnya adalah Denny Sumargo. Kalau Denny Sumargo tidak berani menjamin uang itu akan dikembalikan, nggak akan mungkin selevel Gary ataupun Nopi akan menghabiskan uang itu. Jadi memang dalam pemeriksaan BAP laporan penggelapan dana Agus tersebut itu peran utama sentralnya yang kita lapor itu adalah Denny Sumargo. Walaupun laporannya Nopi dan kawan-kawan gitu. Tapi Denny Sumargo dan Gary sebagai ketua yayasan saat terakhir itu adalah mereka. Jadi orang yang paling membuat Agus bersedih adalah Denny Sumargo dan Gary dan Pablo. Nah, dan semua ini orang sudah kita lakukan laporan-laporan gitu. Bahkan saat ini kita diminta untuk mencari alamatnya Denny Sumargo.
dan kita sudah dapatkan, kita sudah serahkan untuk dipanggil segera. Nah, kita mau ini perkara tuntas gitu. Kita mau lihat seorang yang dibantu itu harusnya dibantu dan mendapat keuntungan dari manfaat uang tersebut. Bukan dia dibully, kemudian dia jadi pencuri, kemudian orang yang menghabiskan uang itu jadi pahlawan. Nah, tapi alhamdulillah Tuhan telah membuka dengan seiring waktu bahwa siapa sih yang menghabiskan uang, kenapa sih mereka menghabiskan uang, siapa sih yang bertanggung jawab, siapakah yang dilaporkan. Nah, jangan sampai masyarakat berpikir negatif sama Agus gitu. Agus tidak mendapat uang apapun dari itu. Agus hanya dieksploitasi dan kita sudah laporkan ke disabilitas badan. Ya, kemudian belum mendapat respon juga. Makanya saya menghimbau kepada Bapak Presiden agar badan-badan yang nggak penting, yang nggak ada respon, yang tidak sensitif ditutup saja. Ya, karena ini urusan bukan urusan badan lagi. Ini adalah urusan kepolisian dan Departemen Sosial, itu pun dikesampingkan oleh mereka. Alur kelihatan banget mereka itu ingin menghabiskan uang dan tidak diikat baik adalah mereka terburu-buru tanpa koordinasi dengan Departemen Sosial. Dari awal Departemen Sosial sudah memfasilitasi kita, bahkan sudah dipertemukan 2 kali oleh Menteri Sosial, dan mereka semua dipertemukan dan tidak ada sedikit pun rasa hormat dan takut mereka terhadap Menteri Sosial, sehingga terjadi hal yang seperti ini. Dan kami sudah sampaikan kepada Menteri, kepada Direktur Pak Laude Taufik bahwa Pak, mereka sekarang berantem antara mereka sering lapor gitu. Jadi saya nggak akan terpancing dengan persoalan ini. Saya yakin Novi pasti punya alasan, dan itu kan uang kecil. Kalaupun dia ambil pasti bisa dikembalikan. Yang jadi masalahnya adalah uang 1,7 miliar yang ada di mereka. Mampukah mereka mengembalikan? Mampukah mereka bertahan? Akankah nanti penyidik mengatakan mereka adalah legal? Akankah pengadilan nanti mengatakan mereka adalah benar? Karena apa yang terjadi itu adalah konspirasi mereka dengan cara-cara berpura-pura menjadi pengacara donatur, kemudian hanya 2 orang dari 57 yang diakui mereka. Dengan dasar polling aja, kemudian mereka mencabut gugatan, menyetujui berangkat, kemudian menerima laporan. Inilah kita anggap kejahatan. Jadi sudah jelas ya, kenapa Novi melaporkan Gary, karena Novi tidak setuju dengan uang itu habis. Kenapa Gary melaporkan? Karena Novi juga nggak setuju dengan uang itu habis. Makanya dicari-cari kesalahan Novi gitu. Nah, kalau 90 juta ya harusnya akan tinggal tegur untuk dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan baru mereka laporkan. Nah, kalau ini kan hanya orang yang tidak mengetahui pasti tapi mencoba-coba menakut-nakuti dan mempermalukan Novi. Coba seandainya uang yang Novi ambil itu ternyata masih utuh atau memang dibelikan dan asetnya ada, alangkah malunya dia, kan kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa pantau bahwa mereka adalah lagi ketakutan atas laporan Agus, baik pasal penggelapan maupun pasal memberi keterangan palsu di depan pejabat hakim dan kuasa surat kuasa palsu, serta kan gini nih, yang saya persoalkan itu saya ingin tahu siapa donatur yang punya kepedulian dan punya waktu serta punya uang untuk membayar pengacara untuk membuat pidana maupun perdata Agus. Hanya 2 orang, yaitu namanya Vira dan Lestari. Nah, kita sudah investigasi Vira dan Lestari. Mereka adalah KD, sebagai satu lagi kerja di Medan, dan orangnya 2 sudah rekam digitalnya sudah kita punya. Jadi mereka ini adalah orang yang terlapor juga yang kita anggap hanya pura-pura. Mereka ini adalah orang jahat bagi kita karena mereka mengatakan mereka ingin membantu Agus, tapi ternyata bukan membantu. Mereka membantu Pablo untuk membuat gugatan dan mencabut-cabutan. Dan ini adalah sesuatu konspirasi yang sangat jahat dan sangat bejat yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, sehingga Agus kehilangan uang dan tidak merasakan manfaat daripada sumbangan-sumbangan kawan-kawan tersebut. Tapi gimana sih Om perasaannya yang tadinya yang dari awal head to head Om sama Agus dengan Novi dan Densu dan lain-lain, tapi akhirnya mereka sekarang berpecah gitu. Ya, semua kasus yayasan uang Agus ini yang awalnya ribut dengan saya akhirnya mereka berantem. Kemudian kasus UMKM yang awalnya mereka nyerang saya, sekarang mereka berantem semua. Yang kasus yang dulu kura-kura ninja dan
kubu cengeng, sekarang mereka juga berantem gitu. Berarti masyarakat harus tahu kalau berantem dengan Farhad, kalau Farhad benar, makanya mereka akan berantem dengan berantem. Nah, saya pahlawannya, mereka adalah penjahat-penjahat yang ngaku pahlawan tapi berantem. Ya, saling buka isi perut, saling buka isi mulut, tidak ada malunya. Nah, dan saya setelah saya tahu begini ya saya santai-santai aja, saya tenang-tenang aja gitu. Karena biarkanlah lawan membunuh dengan pedang lawan, ibaratnya bunuh diri lah, kira-kira seperti itu. Dan ini menurut saya bukan kemenangan Farhad, tapi ini adalah kekalahan mereka. Karena kita nggak di sini bukan mencari kemenangan, tapi kebenaran dan keadilan. Nah, kalau mereka mencari menang nggak akan dapat, karena yang benar Agus. Kalau Agus benar, yang menang Agus. Gitu aja, simpel. Bang, mungkin bisa dibilang kan ini kan adanya saling nyerang ya antara yayasan dengan pengurus lama ya. Abang melihat sendiri mungkin seperti apa Bang? Apalagi mereka berantem, menurut saya sudah saya prediksikan gitu. Selama menjalankan dengan niat tidak benar, yang akan jadi jebak-jebakan. Ya. Mereka ini bukan menang, mereka ini tidak menang. Itu aja bagi saya. Paham kan maksud saya? Saya bukan kalah, tapi kami tidak kalah. Itu aja. Gampang, hampir mirip-mirip sih. Tapi dengan makna yang dalam, bahwa orang-orang curang, orang-orang yang tidak jujur, walaupun mereka memainkan opini, tapi lambat laun akan ketahuan juga. Semakin dekat waktu untuk mereka dipanggil, nanti akan terbuka. Mereka ejek kita itu adalah maling, tapi saya yakin ini adalah maling teriak maling. Terus posisi Om di sekarang bagaimana Om menanggapi pecah belahnya kubu yayasan Om? Posisi Om di mana? Antara apakah di Novi atau di Kiri atau seperti apa? Posisi saya nggak mau berada di posisi mereka gitu. Saya yakin nanti ada di antara mereka yang mau minta berada di posisi saya gitu. Yang menyadari kesalahan itu. Mungkin juga Denny Sumargo nanti berada di posisi kita dengan mengembalikan uang Agus. Ya kan? Betul kan? Saya nggak mau ribut atau pasang badan. Mungkin juga Novi nanti berada di posisi kita untuk memberi kesaksian. Mungkin juga nanti Gary yang berada di posisi kita sebagai terlapor atau menjalani laporan yang kita laporkan itu. Tapi mungkin bagaimana Om dan beserta Agus memanfaatkan kondisi ini Om? Oh, saya nggak perlu memanfaatkan itu. Saya tahu, saya sangat berpengalaman menghadapi lawan-lawan yang harusnya kalah tapi nggak mau kalah. Lawan-lawan yang tidak menang tapi merasa menang. Saya senang menghadapi mereka dan gampang sekali. Cukup saya tiup, selesai mereka terbang dan terguling-guling, terbang dan tergiling-giling. Jika tiba waktuku nanti, ku mau takkan seorang kan merayuku, walau peluru menembus kulitku, aku tetap meredang luka dan ku bawa berlari hingga hilang perih, dan aku tak akan peduli lagi karena aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Puisi aku ini saya gambarkan buat mereka bahwa segala perjuangan yang saya hadapi, puisi dari Hairul Anwar, segala yang aku hadapi kemarin, memang aku sendiri, aku berhadapan dengan jutaan orang yang berpikir bahwa aku melawan atau merusak semuanya, tapi ternyata semakin kesini semakin terbuka waktu menjawab bahwa mereka akan saling membuktikan bahwa ada tidak beres di sini, ada tidak benar, karena siapapun yang menang pasti ada yang buruk. Apakah yang dilaporkan yang buruk ataukah yang melaporkan yang buruk? Tapi bagi kami Agus tidak seburuk itu, dan Agus lagi berjuang untuk mencari kebenaran dan keadilan. Kalau minta perlindungan, lindungi Agus, maka kalian akan terlindungi. Tapi kalau kalian jauhi atau dekat jahati Agus, habisin uang dia. Bagaimana kalian mau dilindungi kalau tidak bisa melindungi? Ini kita bicara tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi selama kalian jahat dan tidak menghabiskan uang Agus,
akan ada rasa ketakutan. Karena kami serius loh untuk mengejar ini. Kami akan serius mengejar uang yang dihabiskan Densu ini, serius loh. Bukan main-main. Ya, aku sudah bicara dengan air mata dan dia tegas mengatakan bahwa dia tetap konsisten melaporkan Denny Sumarko dan Denny harus bertanggung jawab atas uang itu. Oke Bang, mungkin terkait dengan dua donasi yang bisa dibilang tuh donasi fiktif ya Bang. Itu mungkin perkembangan sampai sejauh ini mungkin seperti Donasi apa? Dua donasi yang yang apa namanya melaporkan Agus Bang. Itu udah ada perkembangan lagi nggak sih Bang? Udah ada pertemuan lagi nggak sih Bang? Ini kan proses, bukan masalah acaranya, tapi tidak segampang itu membuat laporan mencabut. Kita yakin tanda tangannya palsu kok itu. Berbeda dengan tanda tangan di KTP. Kita udah punya semua. Nanti ada pembanding gitu. Ya kalau mereka mengatakan tanda tangan diwakili kapan, di mana, tujuannya apa? Tapi yang jelas masa ada orang cuma dirugikan 200.000 menggugat mewakili 8.000 orang, kan kelewatan gitu. Nah orang-orang begini yang tidak akan kita biarkan, kita akan kejar terus agar mereka dapat pertanggungjawaban dan tidak seenaknya menzalimin orang miskin, orang buta dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara drama dan cara-cara yang jahat, tidak masuk akal. Bang, kalau menurut Abang nih, mungkin ini kan dari rencana bendahara yayasan kan ingin melaporkan Novi juga ya Bang ya. Itu mungkin kalau dari Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Dengan Saya nggak adanya pegang yayasan bukti ya, tersebut. saya jadi penonton aja gitu. Karena siapapun yang melaporkan yang salah pasti masuk penjara. Siapapun melaporkan kalau salah lapor pasti masuk penjara juga gitu. Kan di KUHP itu ada pasal 220 dan 317. Apabila orang melakukan laporan palsu, pengaduan palsu, maka diancam hukuman 1 tahun. Apabila laporan tentang korupsi bisa sampai 4 tahun. Jadi hati-hati, dan saya rasa ini ada kalau mereka main lapor-lapor begini, saya senang gitu. Saya tidak perlu berkeringat untuk mengungkap kebenaran. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah itu yang saya lakukan tanpa harus mengotori tangan kami. Ya biasalah, kalau orang mengejar harta karun itu kan pada saat bekerja kan serius. Begitu udah ada harta mereka saling bunuh, saling bongkar, saling rusak, dan saling lapor. Berarti bisa dibilang tuh satu persatu kekisruhan ini akhirnya terjawab sudah ya Bang ya. Apalagi kan dulu Semua kan lawan-lawan saya sudah jatuh satu persatu. Ada yang dicabut basnya, 2 itu dicabut basnya. Hai kura-kura ninja, selamat jalan. Kamu adalah mantan pengacara saat ini dan tidak boleh lagi terima uang, terima jasa dari mana. Tidak boleh masuk TV ya. Kalau sudah dicabut jadi pengacara, tidak boleh. Kecuali dia jadi petinju profesional, ikut main tinju di ring, ya, dia masuk TV, saya nggak akan larang. Oke, Bang. Tambah dong Bang, ini soal laporan Punten, boleh? Soal laporan, jadi ini kan kemarin kata Bang Sogi bahwa mengatakan ini Abang sudah mangkir untuk yang kesekian kali, mohon maaf nih Punten di Polda. Saya tidak pernah Bang. mangkir. Saya berargumentasi. Kalau orang yang dipanggil mangkir itu kalau ada suratnya, buktinya, ya, berarti kan kita nanti bisa berpersoalan lagi gitu. Saya tidak pernah mangkir ya. Berarti Bang sama ini tidak pernah mendapatkan surat Belum pernah tersebut. mangkir. Dan saya sudah punya argumentasi bahwa saya adalah lawyernya Agus. Lawyernya Agus, jangan juga dia sebagai lawyer main lapor-lapor, harusnya dia somasi saya dulu. Dia jelaskan dulu. Kan kita sudah klarifikasi semua di sini. Makanya kalimat apa yang membuat mereka harus melaporkan saya? Unsur apa yang ada di situ? Emang saya ini teroris sampai harus mangkir? Ya kan? Jangan persoalan yang tidak ada kalian bilang ada. Dan saya minta laporan saya dulu diperiksa sebelum laporan mereka. Nah, kebetulan kan kemarin juga katanya harusnya Bang Densu juga datang ke Polres untuk pemanggilan. Apakah benar Bang seperti itu harusnya untuk laporan dari Abang Ya, sendiri? tunggu aja. Itu gimana? Maksudnya memang belum ada. Tunggu aja, udah. Saya udah informasikan alamatnya Densu. Oh, oke. Pasti akan dipanggil. Datang dulu ya Densu, jangan mangkir ya. Karena 2 kali perdata, sidang perdata Densu mangkir. Sampai dicabut. Nggak datang. Jadi jangan mangkir, teriak mangkir ya. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Oke. Om, Zoom.